tahun 2009. Di situ dicuci darah 1 kali, terus dioperasi atau pakai laser. Dilihat batu ginjalnya sekalian. Sampai di situ ya udah dipasang starter, nggak bisa kencingnya. Selama 2 bulan saya sakit, terus lama-lama udah enak tuh ginjal, udah nggak ada lagi. Anggut-anggutnya sekarang nih udah hampir berapa tahun baru kambuh lagi. Air kencing saya masuk ke saluran darah. Ginjal itu semua ketutupan nanah. Jadi dibersihin sama dokter. Saya sambil ngeliatin TV-nya itu. Sudah di laser, diperiksa lagi sama dokter. Kondisinya ini kurang berfungsi. Kamu lagi waktu itu disuruh cuci darah juga. Saya menolak dicuci darah. Karena saya udah capek. Kalau cuci darah itu hampir 5 jam, 6 jam. Kan saya tanya dulu, berapa kali kalau cuci darah? Kata dia 1 minggu 2 kali. Saya jadi mundur, keluar gitu, biar dirawat di rumah aja. Pakai obat-obatan obat. Saya beli kelapa hijau, itu obat minum. Kedua ya pakai biji alpukat, dijemur, diiris, langsung kita gerus, buat kopi, itu obatnya sekarang. Jadi nggak pakai obat dokter lagi. Perawatan perawatan nggak ada lagi, saya cuman banyak sakit perut aja terasa. Sakit terus, mual, udah. Kita dekat sama dokter sini yang dekat, itu waras udah. Cuman sarannya ya nggak boleh makan pedas-pedas aja. Terkait dengan pengalaman dengan sakit ginjal, ini bukan merupakan pengalaman yang mengenakan, justru merupakan satu penyakit yang menyulitkan. Bukan saja bagi penderita, namun juga bagi dokter yang merawat. Sudah hadir di sini Bapak Haji Muksin, seorang penderita batu ginjal, dan kita akan mendengar pengalaman beliau mengenai penyakit ini. Selamat siang Pak Haji Muksin. Siang. Terima kasih Pak sudah hadir dalam acara ini. Mungkin Bapak bisa membagi sedikit pengalaman Bapak supaya pemirsa di rumah dan juga penonton di studio bisa lebih waspada dengan penyakit ginjal ini. Bagaimana Bapak yang Bapak alami, Pak? Terima kasih, Dok. Mula-mula yang saya rasakan ini perut saya mual-mual, Dok. Mual, lemes badan. Begitu lemes, kalau jalan udah memiring aja itu, Dok. Jadi lemes, nggak bisa bergerak badan. Tapi alhamdulillah dengan tolongan dokter juga saya udah enak sekarang, udah sehat. Tadinya sih saya udah berapa bulan sakit juga ginjal. Tahun 2009 saya dioperasi segala-galanya, sekarang sudah sehat sekali, Pak. Setelah itu saya kemarin bulan Zulqa'dah nggak salah kambuh lagi. Begitu kambuh, lalu saya mau disuci darah. Suruh dokter cuci darah, saya nggak mau, dok saya ngomong waktu situ loh saya nggak mau sekarang. Sampai sekarang saya terus pakai obat biasa aja, dok. Terima kasih, dok. Ya, Bapak kapan kontrol terakhir? Kontrol terakhir waktu sembuh kemarin bulan Zulhijjah ya, Pak. Tahun ini? Iya, ya. Waktu itu saya waras tahun 2009 sampai kambuh lagi kemarin tuh. Oke. Karena seorang dengan batu ginjal itu bisa kambuh, kemungkinan kambuhnya cukup besar. Jadi kalau sekali sudah lewat serangan batu ginjal dan telah diobatin, itu harus rajin kontrol. Karena bisa timbul lagi entah tahun depan atau 2 tahun berikutnya. Karena ada probabilitas untuk timbul lagi, rekurensinya tinggi. Ya, Dokter Santo, mengenai tadi batu ginjal, coba kita lihat di LED, kita punya gambar-gambar bagaimana sesungguhnya batu ginjal ini mempengaruhi dan mengganggu kerja ginjal. Tadi kita bilang sebagai mesin cucinya tubuh kita. Ya. Jadi ini ginjal, seluruh darah akan lewat di dalamnya. Kemudian kalau ada batu terbentuk, ya, seseorang dengan serangan batu ginjal itu tidak akan pernah lupa karena akan mengalami nyeri hebat, nyeri sangat hebat yang kita bilang kolik abdomen. Permasalahannya adalah bila batunya cukup besar sehingga dia menyumbat, saluran ini tersumbat, kita lihat di sini, saluran ini tersumbat. Akibatnya adalah ginjal tidak bisa mencuci darah. Ada namanya kadar kreatinin di dalam darah akan meningkat, itu tersumbat, kita lihat. Kadar kreatinin darah akan meningkat, mengakibatkan pasien yang mengalaminya akan mual-mual. Sedangkan air kencing yang tertahan di sini, kalau dibiarkan terus-menerus, akan terjadi infeksi dan menimbulkan nanah, seperti tadi yang dialami oleh Pak Musin.
ada peradangan di sini dan memang tadi sementara itu terus ada sumbatan di bawah. Ya. Tubuh kita ginjal terus tetap bekerja berusaha mengeluarkan. Itulah yang dirasakan, nyerinya berdenyut dan sangat amat nyeri sekali. Betul sekali. Ya. Ya, karena dia akan terus bekerja. Ya. Untuk mengeluarkan batu tersebut. Ya. Makanya rasanya nyeri. Ya. Atau bisa juga tidak tersumbat, namun batu ini jalan ke bawah. Kalau Dr. Vito pernah tahu batu karang, Ya. nah itu dia pas jalan ke bawah itu rasa sakitnya luar nyeri biasa. sekali karena Ya. dia bisa menggesek nih keluaran nih. Ya. Menggesek dan mengakibatkan kencing berdarah. Ya. Itu yang dirasakan orang-orang dan biasanya mungkin mereka rasakan ketika buang air kecil rasanya luar biasa tersiksa. Ya, kadang-kadang. pasti sekali. Ya. Dan terutama ada darahnya. Darahnya ya. 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 Oke. Lalu apa yang terjadi selanjutnya kalau ini dibiarkan dan tidak mendapatkan penanganan yang serius misalnya? Akibatnya adalah kencing akan makin menumpuk di dalam, Ya, tadi infeksi. menyebabkan ginjalnya bengkak, Ya. sehingga kemampuan ginjal untuk mencuci darah akan jauh berkurang. Itulah jika terjadi terus-menerus dan kita biarkan lama-lama akan terjadi gagal ginjal. Ya. Yang orang bilang gagal ginjal itu yang mereka takutkan adalah cuci darah. Cuci sebenarnya. darah. Ya, kenapa cuci darah dengan mesin dari luar? Ya. Karena mesin cuci alaminya mengalami kerusakan. Ya. Otomatis membutuhkan mesin cuci darah dari luar. Ya. Dan ini contoh-contoh ukuran batunya ya. Batu itu paling kecil memang ukuran 1 mili itu bisa keluar karena ukuran saluran dari ginjal ke kantong kemih itu sekitar kurang lebih 5 mili. Ya, jadi kalau ukurannya kurang dari 5 mili, kita masih bisa konservatif, yaitu kita suruh minum banyak, suruh olahraga, suruh jogging, suruh lari supaya batunya keluar sendiri. Batu paling besar itu bisa lebih dari sekepalan tangan. Ya. Sangat besar, bisa lebih dari 7-8 cm. Kalau segini tuh gimana keluarnya ya? Susah keluarnya kan dan pasti itu. Kalau udah lebih dari 5 mili sudah agak sulit Ya. untuk keluarnya. Ya. Ya. Baik, rasanya jadi ngilu juga dok ini. Kita duduk aja dok. Ya. Gitu. Kalau membayangkan batu sekepalan tangan lalu harus keluar dari saluran kencing. Nah, para penonton yang ingin bertanya dan berkonsultasi coba bisa ikut bertanya. Mumpung di sini kita lagi membahas mengenai batu ginjal ini. Oke, boleh. Silakan Ibu. Dengan siapa? Nama saya Hema Malini, umur saya 33, pekerjaan saya ibu rumah tangga. Saya ingin bertanya dok, Ya, baik, saya kan silakan. kurang minum air putih nih, Ya. apakah itu bahaya buat ginjal saya? Oh ya. Oke, kasih. Baik saja, oke. Terima kasih pertanyaannya. Nah, silakan dok dijawab. Otomatis ya. Karena tubuh kita lebih dari 70% isinya air. Kalau kita kurang minum, kita akan mengalami kekeringan di dalam tubuh. Ya, bukan hanya di ginjal tapi mengganggu fungsi di dalam sel kita. Dan agar ginjal bisa bekerja dengan baik, kristal-kristal itu kalau kita kurang minum lebih cenderung menumpuk di dalam ginjal. Ya, jadi kalau kita banyak minum dengan baik, insya Allah tuh kristal tidak sempat mengumpul tapi dibuang keluar. Minumlah minimal itu 1,5 liter, ya 1,5 sampai 2 liter itu paling baik buat tubuh kita. Kalau dari Dr. dokter Ari. Ari dok, Ya, jadi memang jadi sekali lagi memang kebiasaan ibu-ibu ini mohon maaf. Kurang minum karena takut kencing. Nah, kemudian juga kalau nggak di WC yang artinya rasanya kurang serak akhirnya nahan kencing. Iya. Nah, ini dua hal nih. Jadi kurang minum dan suka nahan kencing ini juga resiko untuk terjadinya infeksi yang berulang. Ya, tadi misalnya kalau dia udah ada kristal tadi, infeksi yang berulang akan memperburuk terjadinya batu ginjal tadi. Dan juga tadi salah satu lagi tadi nih misalnya Bapak tadi kalau kita udah pernah ke batu ginjal bagaimana tadi? Nah, itu tadi harus diobatin. Nah, kalau enggak nanti infeksi yang berulang, bolak-balik infeksi akhirnya terjadi gagal ginjal. Gagal Ya. ginjal kalau udah gagal ginjal ya tentu ya artinya bisa berlanjut terus. Ya. Akhirnya pasien tersebut memang harus mengikuti yang kita bilang cuci darah yang secara rutin. Nah, kita ada pertanyaan melalui Twitter dari orang yang punya bapak punya sakit ginjal tapi tidak berani melakukan laser. Katanya kalau punya dengan di laser tersebut pecahan batunya kemana-mana. Jadi malah katanya semakin bahaya. Ini katanya siapa kita nggak tahu. Tapi silakan dokter memberikan Justru pendapat. laser paling aman. Kenapa laser paling aman? Karena serpihannya akan sangat kecil dan sangat halus. Ya. Jadi nggak bakal kemana-mana. Dan selama proses penembakan dengan laser itu ada kamera. Itu kita lihat fotonya. Ya. Ada kamera, jadi batu kemanapun bisa kita ikutin. Kita Kalau lihat ini dengan invasif yang minimal ya. ya bukan ini dengan minimal operasi terbuka, invasif. ya. Ya, kalau ini diambil dengan basket, ya. Kalau laser dihancurkan hingga serpihan sangat kecil.
Oke, gambar ini Ya. ya, ini batunya ditarik lalu bisa ditarik keluar atau bisa dihancurkan di luar itu. Ini sepertinya akan dihancurkan Ya. dengan laser. Ya. Kita lihat. Nah, dia akan jadi kecil-kecil. Ya. Terus di dalam sini ada basket untuk mengambil, atau ada juga mesin sedot. Dan kalau memang tadi batunya jadi berubah menjadi berukuran di bawah 1 mili, maka itu bisa keluar melalui saluran. Ya, dia Jadi bisa sebenarnya tidak ada yang keluar. perlu ditakuti dengan hal itu ya. Saat ini untuk tata laksana batu di saluran kemih sudah sangat-sangat aman. Ya. Paling aman memang ESWL karena tidak ada alat masuk, tidak dibius, sangat aman. Kalau tidak bisa dengan ESWL ya dengan laser seperti tersebut. Ya. Ya. Ada tips dari Dokter Ari dan juga Dokter Santo. Mungkin Dokter Ari dulu. Ya, pertama kita mesti tahu, artinya gini, selalulah kita bilang itu you are what you eat. Kamu tuh apa yang kamu makan. Jadi kalau kita tadi udah tahu nih bahwa dampaknya kalau kita senang makan jero-jeroan, makan seafood gitu, kemudian daging-daging yang berlemak itu dampaknya akan meningkatkan purin, akhirnya konsumsi purin kita meningkat, akhirnya asam urat meningkat, kita harus check up yang teratur. Ya, kemudian tadi apalagi kalau tadi misalnya orang tua kita itu memang udah ada faktor genetik keturunan, apapun penyakit itu, kita harusnya bisa berusaha untuk menghindari jangan kena penyakit tersebut. Dan kalau kebetulan kita memang sudah diketahui menderita kadar asam urat yang tinggi, berobat secara teratur, dan tadi kembali lagi gaya hidup tadi harus dirubah gitu loh. Karena sekali lagi obat itu hanya untuk menurunkan kadar asam urat tersebut, misalnya, atau tadi menghilangkan radangnya. Tapi selanjutnya tergantung kita bagaimana kita bisa menjaga makan kita agar kadar asam urat kita tidak kembali naik lagi. Nah, Dokter Santo bisa mendapatkan satu tips singkat mengenai terkait tadi batu ginjal. Saya sangat setuju dengan Dokter Ari bahwa gaya hidup itu sangat penting. Ya, ibu saya adalah penderita diabetes. Ya, jadi otomatis saya merubah gaya hidup saya. Saya tidak lagi minum gula, ya, yang manis-manis. Untuk batu ginjalnya, minum air putih mungkin terasa seperti hambar ya, tapi jauh lebih enak kalau kita lebih sehat, ya, terhindar dari berbagai macam penyakit hanya dengan minum yang cukup. Itu aja. Terima kasih Dokter Ari dan juga Dokter Santo atas apa yang sudah disampaikan, sangat jelas. Habis ini kita akan bahas apa, Dokter Sila? Oke, Dokter Vito, setelah ini kita akan membahas cara sehat olahraga di kantor. Jangan kemana-mana, tetap di Ayo Hidup Sehat.